Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal, al-akhiril baqi bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ajib dalam program Sekolah Fikih Live. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita yang ikut kajian online ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan serta menambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita libur ya kurang lebih 1 bulan ya setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri, yang mana sebelum Idul Fitri kita biasanya di Sekolah Fikih Live bersama saya sendiri kita mengkaji ilmu fikih yaitu bab puasa. Tapi alhamdulillah untuk fikih bab puasa sudah selesai, kurang lebih ada 32 episode. Nah, pada malam hari ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan sama-sama mempelajari salah satu cabang ilmu syar'i yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari, yaitu adalah ilmu akidah. Barangkali ini ilmu yang baru saja atau baru pertama kali dipelajari di program Sekolah Fikih Live ya. Meskipun kita tahu barangkali ada ilmu yang lainnya juga dipelajari dalam Sekolah Fikih Live ya. Mungkin ada ilmu tafsir Al-Quran, kemudian ada ilmu qiraat Al-Quran, dan ilmu-ilmu yang lainnya banyak sekali dipelajari di Sekolah Fikih Live. Alhamdulillah malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang ilmu akidah. Nah, jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pertemuan malam hari ini ya, pertemuan yang pertama, insya Allah akan membahas mengenai mengapa kita harus belajar ilmu akidah ya, mengapa kita harus belajar ilmu akidah. Nanti akan kita sebutkan beberapa alasannya. Namun sebagai muqaddimah saya ingin sampaikan bahwasanya kita tahu bahwasanya ilmu syar'i itu sangat banyak sekali ya, ilmu syar'i itu banyak sekali. Misalnya ini kita lihat di layar ya. Di antara cabang ilmu syar'i yang biasa diajarkan di pesantren atau di majelis taklim ya. Misalnya ini ada sekitar 15 kurang lebih ya. Saya akan bacakan. Yang pertama ada ilmu tafsir Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ada ilmu qiraat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga ada ilmu nazam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat ada ilmu tajwid Al-Qur'an. Yang kelima ilmu tahfidz Al-Quran. Kemudian yang keenam ada ilmu mustalahul hadits. Kemudian yang ketujuh ada ilmu syarah hadits ya, penjelasan hadits. Kemudian yang kedelapan ada ilmu usul fikih ya. Barangkali di Sekolah Fikih Live juga ada ya kajian ilmu usul fikih. Kemudian yang kesembilan ilmu akidah ya, yang nanti insya Allah kita akan pelajari ilmu akidah. Kemudian yang nomor 10 ada ilmu fikih. Kemudian yang ke-11 ada ilmu tasawuf ya, yang berkaitan dengan akhlak dan lain-lain. Kemudian yang ke-12 ada ilmu bahasa Arab, yaitu mencakup nahwu, shorof, balaghah, bahkan juga mantik ya.
Kemudian yang ke-13 ada ilmu sirah. Kalau tidak salah Ustaz Sarat sudah memulainya ini ya, ilmu sirah atau tarikh ya, tentang sejarah. Kemudian yang ke-14 ada ilmu falak, dan yang terakhir ada ilmu khat atau kaligrafi. Dan mungkin masih banyak sekali ya ilmu-ilmu syar'i yang diajarkan di pesantren atau di majelis-majelis taklim. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyaknya ilmu syar'i tersebut ya, yang selama ini mungkin kita tahu banyak cabang-cabang ilmunya, ternyata kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita lihat di layar ya. Beliau di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah ternyata menyebutkan ilmu yang sebetulnya wajib untuk diprioritaskan, untuk dipelajari ya, lebih utama dipelajari, itu hanya ada 3 kata beliau. Jadi tadi kita sebutkan banyak ya cabang ilmu syar'i, ada sekitar 15 lah ya. Ternyata dari 15 cabang ilmu syar'i itu hanya 3 saja yang dihukumi oleh para ulama untuk wajib untuk dipelajari ya. Meskipun yang lainnya juga dipelajari ya, tetapi levelnya ini fardu ain yang 3 ini. Apa saja? Nah, kita akan bacakan dulu fatwa beliau. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, wa mimma yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainian la rukhsata fi tarkihi an yata'allama dhawahiral i'tiqadat. Jadi kata beliau, di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang mukallaf ya, bahkan hukumnya ini wajib ain ya, setiap orang harus belajar ilmu ini, tidak ada rukhsah untuk tidak belajar. Apa? Yaitu belajar dhawahirul i'tiqadat. Maksudnya adalah ilmu akidah ya, atau ilmu tauhid. Kemudian apa lagi? Ini yang pertama ya, ilmu akidah. Wa mimma yajibu ta'allumuhu ainan aidan arkanus sholati wa syurutuha wa mubtilatuha. Wa kadza as-shaumu wa kadza az-zakatu in kana lahu malun wa kadza al-hajju in arada fi'lah. Nah, yang kedua ini ilmu yang wajib dipelajari ternyata adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan salat ya, rukun-rukun salat atau syarat sah salat, pembatal salat, tentang puasa, zakat dan yang lainnya. Ini kita nyebutnya ilmu fikih. Berarti kita itu wajib belajar tadi nomor 1 tentang akidah, yang kedua tentang ilmu fikih. Masih ada satu lagi. Wa kadzalika kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yajibu ainan ta'allumu dzahiri hududi amradil qalbi wa asbabuha wa ilajuha kal hasadi wal ujubi war riya'i was sum'ah wal haqdi wal bukti. Dan wajib juga untuk mempelajari ilmu tentang batasan penyakit hati nih. Nah, ini yang kadang mungkin kita banyak luput di sini ya, yaitu kita pelajari tentang penyebab penyakit hati, cara mengobati penyakit hati seperti hasad itu seperti apa, bagaimana caranya, ujub, riya, sum'ah, dengki dan marah itu kita hindari, bagaimana caranya ya agar hati kita ini bersih. Nah, ini namanya ilmu tasawuf ya jamaah ya. Jadi dari keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini setidaknya bisa kita simpulkan, dari sekian banyaknya ilmu syar'i yang dipelajari, itu ternyata yang paling utama untuk dipelajari atau wajib hukumnya ada 3. Pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf begitu. Maka mari kita coba introspeksi diri ya, apakah kita sudah mempelajari 3 ilmu ini, atau keluarga kita ya, istri atau anak kita bagaimana, apakah mereka sudah mempelajari 3 ilmu ini yang hukumnya wajib ya, bahkan fardhu ain disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Nah, jamaah sekolah fikih live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi saya sampaikan, kita pada program sekolah fikih live ini akan membahas ilmu akidah. Nah, di pertemuan pertama ini apa yang akan kita pelajari ya? Karena pembahasan akidah tentu sangat banyak sekali ya. Setidaknya untuk pertemuan pertama jamaah, kita lihat di layar. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas 5 tema besar. Yang pertama nanti kita bicara tentang definisi ilmu akidah. Definisi ilmu akidah. Kemudian yang kedua, nama lain ilmu akidah apa sih? Ya, ada yang bilang nanti ilmu tauhid dan seterusnya. Nanti kita sebutkan nama-namanya. Kemudian yang ketiga nanti kita bicara tentang para ulama dalam mazhab akidah itu siapa sih yang
yang menjadi apa ya, semacam rujukan lah begitu. Kalau dalam ilmu fikih kita mengenal ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah atau Imam Malik dan yang lainnya. Tapi kalau dalam ilmu akidah siapa nanti ulamanya begitu. Kemudian yang keempat, tema besar ilmu akidah. Ini maksudnya adalah kalau kita belajar akidah itu apa saja sih yang dipelajari sebetulnya, ya, tema-temanya apa saja begitu. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima, yang pembahasan intinya ya, sebetulnya pada malam hari ini kita membahas tentang beberapa alasan kenapa kita harus belajar ilmu akidah. Nah, ini menjadi pembahasan utama kita sebetulnya. Nah, baik jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ini ya 5 pembahasan yang mudah-mudahan malam hari ini bisa kita selesaikan. Langsung saja yang pertama terkait definisi ilmu akidah. Nah, sebelum kita sebutkan beberapa ta'rif ya atau pengertian daripada ilmu akidah dari para ulama kita perlu tahu bahwasanya ulama ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwasanya peletak dasar ilmu akidah yang pertama kali adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Berarti ini setelah pendiri 4 mazhab ya. Dan juga ada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat pada tahun 333 Hijriah ya. Berarti ini sezaman nih ya, kurang lebih sezaman antara Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumallahu taala. Jadi ternyata kalau kita bicara tentang ilmu akidah, itu para ulama kita menyebutkan peletak dasar ilmu akidah itu ya 2 ulama ini. Makanya nanti kita akan mengenal dalam dunia ilmu akidah ada 2 mazhab ya. Bahkan ada yang mengatakan 3 nanti ya. Yang masyhur adalah mazhab Asy'ari, kemudian yang kedua mazhab Maturidi. Meskipun ada nanti tambahan satu lagi yaitu mazhab Atsari atau Atsariyah ya. Nah, berikutnya, di paragraf berikutnya, maksudnya adalah kedua imam inilah yang dahulunya pertama kali menyusun kitab akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan hujjah yang sahihah tentunya, serta membuat bantahan-bantahan untuk melawan syubhat-syubhat firqah sesat dalam ilmu akidah. Kedua imam inilah yang meneruskan ajaran akidah para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu beliau berdua ya, bukan membuat akidah baru ya. Jangan salah paham di sini ya. Banyak orang mengira mazhab Asy'ari Maturidi itu akidah baru atau gimana? Dulu gimana akidahnya Rasulullah? Akidahnya sahabat bagaimana? Akidahnya para ulama salaf sebelum 2 imam ini seperti apa? Nah, jadi begini jamaah. Kan kita sebutkan tadi ilmu akidah itu peletak dasarnya adalah 2 imam ini setidaknya ya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berdua ini sebetulnya akidahnya adalah akidah ulama salaf. Akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat dan para tabi'in dan juga tabi'it tabi'in. Jadi semacam meneruskan ya. Makanya di sini disebutkan justru kedua imam inilah yang menguatkan serta mewarisi akidah ulama salaf yang sebenarnya. Ini rujukannya ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra ya, karya Imam Tajuddin Asbaki. Beliau yang menyebutkan pendapat yang seperti ini. Bisa dikatakan bahwa ilmu akidah ini menjadi populer dan terkodifikasi ya, semacam pembukuan ya tentang ilmu akidah secara rapi oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta para pengikutnya yang menisbatkan diri pada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Makanya sampai sekarang itu mayoritas kaum muslimin di dunia dalam ilmu akidah tentunya menganut pada mazhab Asy'ari dan Maturidi. Sekali lagi, Maturidi atau Asy'ari dan Maturidi ini sebetulnya akidahnya adalah melanjutkan atau menjelaskan akidah para ulama salaf sebelumnya gitu ya. Oke ya. Baik, nah berikutnya kita akan sama-sama memperhatikan terkait definisi ilmu akidah itu apa sih sebetulnya ya. Nah, kita akan bacakan beberapa rujukan. Ada 3 nanti setidaknya ya. Yang pertama, definisi akidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Baijuri
Ini nama ini masyhur dalam ilmu fikih juga ya. Syekh Al-Bajuri ini ulama mazhab Syafi'i. Nah, beliau dalam ilmu akidah itu punya kitab namanya Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid. Ya. Syekh Al-Bajuri atau nama lengkapnya Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau ini wafat tahun 1277 Hijriah ya. 1277 Hijriah. Nah, dalam kitabnya Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid, beliau menyebutkan definisi tauhid begini. Huwa ilmun yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatiha al-yakiniyah. Jadi ilmu akidah itu menurut Syekh Al-Bajuri adalah ilmu yang dengannya seseorang mampu untuk menetapkan akidah agama yang diperoleh dari dalil-dalil yang berkaitan dengan keyakinan. Jadi intinya ya ilmu akidah itu kita belajar tentang keyakinan-keyakinan dalam agama yang tentunya diambil dari dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah ya. Dalil yang berkaitan dengan keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setidaknya ini ya nama-nama lain untuk ilmu akidah yang populer tadi bisa disebut dengan ilmu tauhid, bisa disebut dengan ilmu kalam, bisa disebut dengan ilmu usuluddin, bisa juga disebut dengan al-fiqhu al-akbar. Nah, berikutnya jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga ya, kita agak percepat sedikit ya, karena masih ada 3 lagi ya. Poin yang ketiga, 4, 5. Yang ketiga adalah terkait para ulama dalam mazhab akidah itu siapa saja yang populer. Ketika belajar madhab fikih, maka nama-nama ulama yang sering muncul dalam mengajarkan ilmu fikih 4 madhab tentunya banyak sekali ya. Di antaranya misalnya kita sering mendengar nama Imam As-Sarakhsi yang wafat tahun 483 Hijriah. Ini ulama madhab Hanafi ya. Kemudian yang kedua Imam Al-Kasani. Beliau juga ulama madhab Hanafi yang wafat tahun 587 Hijriah. Ada nanti Imam Ibnu Abdin, juga ulama Hanafi ya. Kemudian yang keempat Imam Ibnu Abdil Bar, ini ulama mazhab Maliki, sering namanya itu muncul gitu ya kalau belajar fikih 4 mazhab. Kemudian yang kelima ada Imam Al-Qarafi, juga mazhab Maliki. Yang keenam Imam An-Nawawi. Nah, ini kalau ini dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i ya. Sangat masyhur nama beliau, Imam An-Nawawi. Ada juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mazhab Syafi'i juga. Kemudian ada Imam Ar-Ramli, ini dari mazhab Syafi'i juga. Kemudian ada Imam Ibnu Qudamah, mazhab Hambali ya, Imam Ibnu Qudamah. Dan ada juga Imam Al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali dan lain-lain. Banyak lah ya. Jadi kalau kita belajar fikih, setidaknya nama-nama itulah yang sering muncul. Lalu bagaimana dengan ilmu akidah? Nah, begitu juga dalam ilmu akidah, kita akan berjumpa dengan nama-nama para ulama yang populer dalam mengajarkan ilmu akidah ulama salaf. Di antaranya, misalnya ya, kita akan sebutkan satu-satu namanya ya. Yang pertama tentu ya, pendiri mazhab Asy'ari dalam ilmu akidah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ingat-ingat, wafatnya itu tahun 324 Hijriah ya. 324 Hijriah. Kalau kita bandingkan dengan pendiri 4 mazhab, Abu Hanifah itu kan 150 Hijriah. Imam Malik itu 179 Hijriah. Imam Syafi'i itu 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal itu 241. Ya, jadi sekitar tahun 100-an atau 200-an lah yang 4 mazhab itu pendirinya. Nah, kalau ini dalam akidah itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun 324 Hijriah. Berarti setelah pendiri 4 mazhab gitu. Yang kedua, tentu Imam Abu Mansur Al-Maturidi ya. Ini mazhab yang kedua dalam ilmu akidah ya. Yaitu mazhab Maturidiyah disebutnya nanti. Beliau wafat tahun 333 Hijriah. Nah, enak nih ngapalinya. 333 ya. 333 Hijriah. Yang ketiga, dalam ilmu akidah Anda akan bertemu dengan Imam At-Tahawi. Ini saya dulu dengan para ustadz di rumah fikih ketika masih kuliah di Libya, kita belajar akidahnya akidah Imam At-Tahawi. Tetapi syarahnya nanti banyak versinya ya. Nah, kalau di Libya menggunakan syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Sebetulnya ada syarah yang lainnya. Ya. Imam At-Tahawi itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kemudian yang keempat ada Imam Al-Baqilani. Beliau wafat tahun 403 Hijriah ya. Kalau Imam Tohawi tadi 321 Hijriah ya. Ya, 321 Hijriah. Berarti sezaman ini dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Kurang lebih sezaman lah beliau ini ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam At-Tohawi. Bahkan mungkin Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga. Kemudian yang kelima ada Imam Ibnu Furaq yang wafat tahun 406 Hijriah. Ya, barangkali kalau kita masih asing dengan nama-nama ini ya dihafalkan. Karena nanti kita akan sering bertemu dengan nama-nama beliau ini ketika membahas ilmu akidah. Yang keenam ada Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, beliau juga sering disebut namanya nanti dalam ilmu akidah. Wafat tahun 429. Kemudian yang ketujuh ada Imam Al-Baihaqi. Nah, kalau ini jamaah beliau punya kitab khusus nanti namanya Al-Asma was Sifat ya. Nama kitabnya Al-Asma was Sifat ya. Karya Imam Al-Baihaqi. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat ulama salaf terkait masalah sifat-sifat Allah dan yang lainnya ya. Nama kitabnya saja Al-Asma was Sifat. Ternyata beliau wafat Hijriah ya. Berikutnya yang ke-8 ada Imam Al-Qushairi yang wafat pada tahun 465 Hijriah. Kemudian yang ke-9 Imamul Haramain Al-Juwaini yang wafat tahun 478 Hijriah. Beliau kalau dalam ilmu fikih juga masyhur ya. Imamul Haramain ya. Pengarang kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ya, Madzhab Syafi'i gitu ya. Ternyata beliau juga namanya sangat populer dalam bidang ilmu akidah nantinya. Yang ke-10 Imam Ghazali. Imam Ghazali ini unik ya. Di semua cabang ilmu muncul beliau ya. Di ilmu usul fikih ada Imam Al-Ghazali. Dalam ilmu fikih juga ada ya. Di ilmu akidah juga beliau sering muncul namanya. Bahkan beliau punya kitab khusus namanya kitab apa ya? Saya lupa itu. Qawaidul Aqaid kalau tidak salah, karya Imam Al-Ghazali ya. Kemudian yang ke-11 Imam An-Nasafi ya, makanya ada nanti akidah An-Nasafiyah ya. Ya, Aqaid An-Nasafiyah ya. Yang wafat tahun 508 Hijriah. Ada juga Imam Al-Qadiyat. Beliau ini nanti sering Sakir. Imam Ibnu Asakir. Beliau punya kitab khusus membela mazhab Asy'ari ya. Nama kitabnya Tabyin Kadzibil Muftari fi Kubro. Ada Akidah Al-Wusta, ada Al-Aqidah Al-Kubro. 3 ini kitabnya Imam As-Sanusi ya, yang wafat tahun 895 Hijriah. 3 kitab ini tentang akidah ulama salaf ya, khususnya metode dari mazhab Asy'ari ya. Ada Al-Aqidah As-Sughra, Al-Aqidah Al-Wusta dan Al-Aqidah Al-Kubro. Yang nomor 1 tadi, yang Sugro, Al-Aqidah As-Sughra, itu yang dikenal dengan kitab Ummul Barohin ya. Kalau di pesantren masyhur nih kitab Ummul Barohin ini tentang akidah Asy'ari. Berikutnya nomor 20 ada Syekh As-Safarini Al-Hambali. Beliau ulama Hambali yang wafat tahun 1188, punya kitab tentang akidah ya. Bahkan beliau menjelaskan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu kitab Lawami'ul Anwar. Ya, kalau tidak salah nama kitabnya Lawami'ul Anwar. Di situ beliau menjelaskan tentang akidahnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Apalagi masalah sifat di situ sangat penting ya. Makanya nanti Imam As-Safarini inilah salah satu ulama yang mengatakan madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selain 2 tadi ya, selain madhab Asy'ari dan madhab Maturidi, ada namanya yang ketiga yaitu madhab Athari atau Athariyah, dari kata athar ya, athar. Athariyah ini nanti dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, apakah ini ketiga madhab ini dalam masalah sifat berbeda? Nah, nanti kita bahas ya. Penting di situ masalah akidahnya Imam Ahmad bin Hambal seperti apa gitu. Kemudian yang ke-21 ada Syekh Al-Baijuri tadi ya, yang namanya sudah kita kenal di awal tadi. Kemudian ada Syekh Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam itu ya, ini namanya. Beliau ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki ini Habib beliau ya, Sayyid, seorang Sayyid. Wafat tahun 1281 Hijriah. Nah, yang terakhir ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Karena beliau punya kitab Nurul Dzalam, Syarah Aqidatul Awam ya. Jadi nama beliau juga populer dalam bidang ilmu akidah. Dan masih banyak ya jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama ulama yang sering muncul di dalam bidang ilmu akidah. Setidaknya tadilah kita mengenal sedikit ya para ulamanya. Berikutnya, poin yang keempat ya. Masih ada nanti poin yang kelima yang terakhir ya.
Yang keempat ini kita bicara tentang tema besar ilmu akidah. Jamaah sekolah fikih live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di layar, bagi pemula yang barangkali sama sekali belum pernah belajar ilmu akidah atau pernah belajar ilmu akidah namun tidak begitu detail dalam mempelajarinya, maka sangat penting sekali untuk mengetahui tema apa saja sebetulnya yang dibahas dalam ilmu akidah. Biar kita ini kebayang nih. Kalau fikih kan selama ini udah sering belajar ya. Oh, fikih itu ya belajar toharo, sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, ilmu waris, apalagi tentang pernikahan. Banyak lah ya. Nah kalau belajar akidah itu apa ya? Misalnya bertanya orang, akidah itu pelajarannya apa saja sih, intinya pembahasannya apa saja, tema-temanya. Nah, kita akan lihat ruang lingkup pembahasan ilmu akidah itu, jamaah. Silakan dilihat di layar. Setidaknya pertama ada pembahasan tentang rukun iman, ya, tentang keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Yang ada 6 itu ya. Iman kepada kitab, iman kitab-kitab Allah ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi belajar akidah itu ya itu nanti pembahasannya ya. Yang kedua ada juga nanti pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mengenal sifat 20 ya. Kita akan kupas tuntas insya Allah nanti terkait masalah sifat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok hanya 20 gitu ya. Katanya sifat Allah itu ada yang mengatakan 99 karena Asmaul Husna 99. Nah, kenapa kok ini cuma 20? Nah, itu harus tahu nanti ya kenapanya itu ya, tentang konsep sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada juga sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya, juga jumlahnya ada 20 ya. Kemudian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 1 nanti ya. Udah berapa itu? 20 tambah 20 tambah 1 udah 41 ya. Sifat wajib bagi Rasul nanti ada 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah itu. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Kidib, kianat, kitman, balada. Itu udah berapa? 49. Satu lagi sifat jaiz bagi Rasul. Berarti total 50. Makanya dulu ya kalau di daerah pesantren, di daerah Jawa ya, di pesantren-pesantren dikenal dengan aqaid 50 ya. Akidah 50. 50 itu bahasa Jawa ya. 50 itu 50 ya. 50 itu maksudnya 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, kemudian sifat wajib bagi Rasulnya 4, sifat mustahil bagi Rasulnya 4 juga, baru sifat jaiz bagi Rasulnya 1. Total ada 50 ya. Namanya aqaid 50 ya. Al-aqaid al-khamsin gitu. Nah, jadi pembahasan akidah nanti itu jamaah kita akan baca nanti ya, dengan rujukan kitab-kitab akidah. Ada juga nanti yang ke-8 misalnya pembahasan tentang alam barzah ya. Sebetulnya seperti apa alam barzah itu? Wah, nanti kita banyak menukil pendapat para ulama ya. Kemudian ada pembahasan tentang hisab, mizan, sirat, syafaat, al-kautsar ya, telaga al-kautsar ya. Kemudian surga neraka, itu juga pembahasan akidah itu, Mas, tentang surga neraka. Kemudian masalah ruh, masalah ru'yatullah ya, melihat Allah di surga, itu juga pembahasan akidah. Masalah al-Isra wal Mi'raj, itu juga masalah akidah. Sampai ada perdebatan Allah itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ketika Isra Mi'raj apakah bertemu dengan Allah atau tidak gitu. Melihat Allah atau tidak di di Sidratul Muntaha itu ya. Nanti ada pembahasannya itu. Masalah sihir. Kemudian nanti ini pembahasan tambahan ya. Kita harus mengenal mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk Athariyah ya. Jadi kalau Anda belajar fikih kenalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau Anda belajar akidah harus kenal dengan 3 mazhab ini. Asy'ari, Maturidi, Athari, atau Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Athariyah. Setidaknya 3 ya. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu akidah ya. Dihafalkan ya, seperti Anda hafal nama 4 madhab dalam bidang ilmu fikih ya. Hafalkan ya, Asy'ari, Maturidi, Athari. Jadi kalau Anda ditanya madhab Ahlus Sunnah dalam ilmu akidah itu apa saja madhabnya? Nah, ini Asy'ari, Maturidi yang masyhur. Tapi ada tambahan Athariyah nanti. Yang ke-21 nanti kita juga akan belajar mengenal firqah sesat dalam akidah ya. Firqah-firqah atau kelompok sesat itu siapa saja ya. Ada Jabariyah, Qadariyah, ada Mu'tazilah ya. Ada Musyabbihah, Mujassimah, Musyabbihah, macam-macam lah nanti ya.
Kemudian ada juga kita mungkin harus belajar mengenal kitab-kitab akidah. Kalau fikih banyak sekali kan kitab fikih ya. Nah, kalau kita akidah itu apa saja sih? Mulai dari kitab yang kecil sampai kitab yang gede itu nanti kita sebutkan. Kemudian ada pembahasan tentang ayat atau hadis mutasyabihat ya. Bagaimana cara memahami ayat-ayat mutasyabihat itu ya. Seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kemudian masalah yadullah ya dan lain sebagainya. Nanti dibahas di situ tentang akidah ya. Yang ke-24 ada masalah tafwid dan takwil ya, apa itu tafwid, apa itu takwil, apakah ulama salaf menggunakan takwil atau tidak. Nah, nanti dibahas dalam ilmu akidah itu. Kemudian ini ada juga pembahasan terkait tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ya. Ini pembagian tauhid versinya Imam Ibnu Taimiyah ya. Bagaimana nanti pandangan para ulama terkait pembagian akidah menjadi 3 ini ya. Nanti dibahas juga insyaallah sebagai tambahan. Nah, jamaah sekolah fikih live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, poin yang terakhir. Dan inilah pembahasan utama kita pada malam hari ini sebetulnya, yaitu mengapa kita harus belajar ilmu akidah ya. Mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik untuk disampaikan. Mengapa dan untuk apa kita harus mempelajari ilmu akidah? Bukankah selama ini kita sudah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah selama ini kita sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan selama ini kita juga sudah meyakini sepenuh hati ya terkait masalah rukun iman yang ada 6 itu. Sudah hafal dan kita percaya dengan rukun iman tersebut. Nah, kenapa kita harus belajar akidah? Ya, kalau yang seperti ini aja sudah diyakini ya. Nah, pertanyaan seperti itu ya ada benarnya juga. Ya, tetapi kita harus tahu nih ya, makanya kita harus belajar, kita pelajari dulu terkait pembahasan mengapa kita ini orang yang awam ini kok harus belajar ilmu akidah ini kenapa? Nah, saya mengumpulkan setidaknya ada 5 atau 6 alasan nanti ya. Setidaknya ada 5 alasan lah mengapa kita harus belajar ilmu akidah. Yang pertama, jamaah sekolah fikih live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus belajar ilmu akidah? Alasan yang pertama adalah ilmu akidah itu adalah ilmu yang paling utama. Paling utama. Ilmu akidah adalah salah satu ilmu yang paling mulia dan paling utama. Bahkan ilmu akidah termasuk ilmu pertama kali yang semestinya dipelajari dan diajarkan. Makanya tadi di awal kita menyebutkan kaulnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tadi ya, yang kata beliau ilmu syar'i itu banyak, tapi yang wajib itu setidaknya 3 yang harus kita kuasai. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, sama ilmu tasawuf ya tentang akhlak. Coba Anda bayangkan, mungkin ada orang dalam kehidupan sehari-hari itu dia pakar ilmu fikih jamaah. Wah, fikihnya bagus lah, menguasai mazhab Syafi'i, bahkan mungkin 4 mazhab dia kuasai. Ibadahnya bagus, sholatnya, puasanya, zakatnya, pokoknya fikihnya top markotop lah. Tapi kalau akidahnya bermasalah, nah ini juga nanti nggak sempurna. Karena ilmu akidah ini paling utama diajarkan, ya, itu. Dan banyak yang seperti itu ya. Fikihnya bagus tapi akidahnya kadang-kadang menyimpang, misalnya begitu ya. Atau begini, akidahnya bagus Pak Ustadz, alhamdulillah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Akidahnya sudah benar, fikihnya juga sudah benar, tapi tasawufnya tentang akhlak sama saudaranya sendiri, mencaci maki, menjatuhkan, menjelek-jelekan saudaranya. Ini enggak sempurna Islamnya. Ya, kurang bagus yang seperti itu. Makanya benar kata Imam Ibnu Hajar, kita ini kalau bisa sejak kecil, bahkan kalau bisa sebelum balik itu anak-anak kita biasakan minimal dasar-dasarnya ya, ilmu dasar dari ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf atau tentang akhlak. Kalau orang sekarang, zaman sekarang maunya pakai tazkiyatun nafas, sama saja. Tazkiyatun nafas itu ya ilmu tasawuf kalau di zaman dahulu ya. Oke. Nah, berikutnya kita tahu bahwa dalam ilmu akidah paling banyak dibahas itu mengenai iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya ya. Siapa yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala? Pembahasan apa yang lebih mulia dibanding dengan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala? Makhluk mana yang lebih mulia dibanding Rasulullah SAW?
Tidak ada. Makanya ilmu akidah ini ilmu yang paling utama. Kenapa? Karena pembahasannya tentang Allah, ya. Kita bahas tentang Allah itu bukan tentang hakikat zat Allah, ya. Jangan disalahpahami, ya. Nanti orang ada yang bilang itu nggak benar itu belajar ilmu tauhid, kok mempelajari tentang hakikat zat Allah. Katanya nggak boleh memikirkan zat Allah. Iya, memang tidak memikirkan zat Allah kita belajar akidah itu. Kita belajar akidah itu justru mengenal sifat-sifat Allah, ya. Kita yakin bahwa tidak ada di dunia ini yang tahu tentang hakikat zat Allah, ya. Yang kita ketahui tentang Allah itu adalah tentang sifat-sifatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengerti mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar akidah itu kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, ya. Bukan kita membahas zat Allah, ya. Memikirkan Allah itu kan dilarang, gitu. Kita itu harus banyak memikirkan makhluknya justru, ya. Oke, nah, jadi gara-gara pembahasannya tentang Allah, tentang Rasul, ya, maka ilmu akidah itu termasuk ilmu yang utama, gitu. Ya, oleh sebab itulah dikarenakan ilmu akidah ini membahas tentang Allah dan Rasulnya, membahas tentang kajian yang paling mulia atau pembahasan-pembahasan yang paling mulia, maka para ulama menyebutnya sebagai afdalul ulum, ya, atau asyraful ulum, ilmu yang paling afdal atau yang paling utama lah, begitu. Oke, nah ini alasan pertama, ya, setidaknya ilmu akidah. Kenapa kita harus belajar ilmu akidah? Karena ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama. Baik, berikutnya, ya, langsung saja ke poin yang kedua, alasan yang kedua. Kenapa kita harus belajar ilmu akidah? Salah satu alasannya yang kedua adalah para sahabat itu juga belajar ilmu akidah. Loh, Pak Ustadz, katanya tadi ilmu akidah itu baru muncul di zamannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Madhab Asy'ari dan Madhab Maturidi. Loh, kok ini para sahabat belajar ilmu akidah, gimana ceritanya? Nah, jadi begini jamaah. Kalau Anda belajar ilmu fikih, ya, madhab fikih ini kan ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu kan juga munculnya di zaman sekitar tahun 200-an tadi, ya. Tahun 150 Hijriah, 179, 204 atau 241, ya, Imam 4 itu, ya. Kan fikih di zaman sahabat dan Nabi, di zamannya Nabi juga tidak ada, kan. Tetapi ilmunya sudah ada, ya. Cuma nama cabang ilmu syar'inya yang belum ada. Sama seperti akidah juga begitu. Meskipun di zaman sahabat itu tidak ada namanya ilmu akidah, ilmu nahwu, ilmu shorof misalnya gitu, ya. Tapi secara isi, secara makna itu sudah ada, ya. Para sahabat juga belajar akidah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya ini, ya, menurut beberapa keterangan kita baca di layar, di riwayat hadis, ya, disebutkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum juga mempelajari ilmu yang berkaitan dengan akidah. Bahkan ilmu akidah ini lebih didahulukan daripada ilmu yang lainnya. Ini para sahabat Nabi nih. Dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Majah, ya, disebutkan An Jundub bin Abdullah qol kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu fatayan hazawara fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imanan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, kami, ya, para sahabat itu pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami saat itu masih muda belia, masih muda-muda para sahabat. Kami belajar tentang keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Nah, lalu kami setelah itu belajar Al-Quran sehingga bertambahlah keimanan kami. Artinya apa? Para sahabat itu ketika bersama Rasulullah SAW, pelajaran yang paling utama yang didahulukan ternyata adalah masalah keimanan, yaitu tentang akidah atau tentang tauhid, ya. Jadi ternyata sahabat lebih mendahulukan ilmu akidah dibanding yang lainnya, meskipun yang lainnya juga dipelajari. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, poin yang berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Kalau tadi yang kedua karena para sahabat mempelajari para sahabat mempelajari ilmu akidah. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa kita harus belajar ilmu akidah? Ternyata ulama 4 mazhab pun mengajarkan ilmu akidah loh, ya. Walaupun tidak secara langsung. Secara ilmu khusus begitu, ya. Misalnya ini, ya, kita baca Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala,
beliau memiliki sebuah kitab khusus yang membahas tentang akidah. Kitab tersebut sangat masyhur dan dikenal dengan nama Al-Fiqhu Al-Akbar. Tadi yang kita sebutkan ya, ada kitab namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Bahkan kita tahu beliau tadi memiliki sampai 5 buah kitab terkait masalah akidah. Al-Fiqhu Al-Akbar, ada kitab Al-Fiqhu Al-Absat, ada juga kitab Ar-Risalah, ada juga kitab Al-Alim wal Muta'alim, dan kitab Al-Wasiyah. Ini menunjukkan bahwa perhatian beliau, ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah, perhatian beliau terhadap ilmu akidah ini sungguh sangat luar biasa. Meskipun beliau dikenal sebagai ulama yang ahli di dalam bidang ilmu fikih, ya. Kita tahu Imam Abu Hanifah sangat populer dalam bidang ilmu fikih. Namun ternyata beliau juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah atau tauhid. Imam Abu Hanifah, ya. Bahkan beliau dalam salah satu kaulnya, ya, dalam kitab Al-Fiqhu Al-Absat, ya, kitab yang kedua tadi, ya, setelah Al-Fiqhu Al-Akbar, beliau pernah bilang begini, Imam Abu Hanifah itu berkaitan dengan masalah akidah. Al-fiqhu fid dini la afdalu minal fiqhi fil ahkami. Kata Imam Abu Hanifah, pemahaman detail dalam masalah ad-din, ya, al-fiqhu fid din, itu maksudnya dasar-dasar agama, ya, akidah itu, ya, pokok-pokok agama. Pemahaman detail masalah pokok agama, masalah dasar agama, itu lebih afdal, kata Imam Abu Hanifah, dibanding pemahaman dalam masalah hukum fikih, ya. Ya, sebetulnya ilmu itu semuanya bagus, ya, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan yang lainnya. Tetapi yang lebih diprioritaskan, lebih utama, lebih afdal, kata Imam Abu Hanifah, adalah ilmu tentang dasar agama atau ilmu akidah. Itu Imam Abu Hanifah. Terus siapa lagi dari ulama 4 mazhab? Yang kedua tentunya, yaitu Imam Malik bin Anas. Nah, kalau beliau ini dalam masalah akidah ada sebuah riwayat yang sangat populer, yaitu sebuah riwayat mengenai ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Ayatnya sangat masyhur sekali, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Beliau ditanya, ya, kita baca, ya, riwayatnya. Ini yang menukil kisah ini adalah Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai ke Imam Malik, ya. Nama kitabnya Al-Asma was Sifat. Sebuah riwayat menyebutkan kami, ini maksudnya murid-muridnya Imam Malik, ya. Kunna inda Malik bin Anas rahimahullah, faja'a rajulun faqala. Jadi suatu hari kami pernah bersama Imam Malik bin Anas dalam sebuah majelis, nih jamaah, ya. Jadi murid-muridnya Imam Malik itu lagi ngaji lah sama Imam Malik, ya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, faja'a rajulun, dan dia berkata, "Ya Aba Abdillah," wahai Abu Abdillah. Ini kunyahnya Imam Malik, ya. Sama seperti Imam Syafi'i, ya, Abu Abdillah juga, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, fa kaifa istawa. Wah, ini orang laki-laki ini, ya, tiba-tiba datang Imam Malik lagi ngajar ngaji, lagi menjelaskan hadis barangkali, ya, dalam majelisnya. Tiba-tiba dia nanya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ini surat Toha itu, ya. Fa kaifa istawa. Gimana istiwanya Allah itu? Dia nanya itu. Qala fa atraqa Malikun bi ra'sihi hatta alahu ar-rahdha. Jadi pas Imam Malik dengar ada orang nanya istiwanya Allah di atas arsy seperti apa, itu Imam Malik langsung menundukkan kepala, berpikir keras, ya. Beliau sampai berkeringat, ya. Ini pertanyaan yang berbahaya ini, kata beliau begitu, ya. Tsumma qala, tiba-tiba Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhulin. Nah, ini masyhur sekali, ya, dihafalkan, ya, perkataan Imam Malik mengenai istiwa. Al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'kulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa ma araka illa mubtadi'an fa umira bihi an yukhraj. Nah, jadi kata Imam Malik, ya, kita baca terjemahnya saja, saya maaf. Al-istiwa itu telah diketahui, ghairu majhul itu maknanya itu maklum. Istiwa itu, ya, udah tahulah, di dalam Al-Qur'an ada. Ya, maklum atau ghairu majhul itu maksudnya lafadz ini warid. Warid itu waroda. Lafadz ini memang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya beliau bilang al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa, ya, istiwa, gitu loh. Kemudian beliau mengatakan wal kaifu, ya.
tidak masuk akal, artinya ditiadakan. Jangan nanya gimana, nggak boleh. Ya, wal kaifu marfu gitu dalam riwayat lain. Kalau dalam riwayat ini tadi wal kaifu ghairu ma'kul. Jadi bertanya tentang kaifiyah. Kaifiyah itu apa jemaah? Kaifiyah itu adalah cara ya. Cara model bentuknya seperti apa gitu. Nah, ini kan membayangkan ya namanya ya. Membayangkan tentang Allah, sifat istiwanya seperti apa, itu tidak boleh seperti itu. Makanya beliau bilang ghairu ma'kul ya, ditiadakan. Jangan dipikirkan masalah istiwa itu ya. Pokoknya apa? Beriman saja. Beriman dengan sifat istiwa itu wajib. Kita beriman dengan ayatnya ya. Kita terima bahwa Allah disifati dengan sifat istiwa ya. Kita imani saja kata Imam Malik ya. Tidak usah dipahami seperti apapun. Nah, hati-hati nih ya. Ini riwayat yang sahih dari Imam Malik ya terkait istiwa ya. Istiwa itu tidak boleh dipahami dengan kaif ya. Sampai ada yang menentukan, oh istiwa itu maknanya bertempat ya, atau di sana gitu. Bukan begitu ya. Pokoknya kita beriman saja kata Imam Malik dengan ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidak usah bertanya tentang kaifiyah ya begitu. Kemudian kata beliau bertanya tentang hakikat istiwa adalah bid'ah. Anda nanya-nanya tentang istiwa itu bid'ah gitu. Jadi kalau ada orang nanya tentang istiwa itu tuh perkara bid'ah kata Imam Malik begitu ya. Enggak usah nanya-nanya tentang itu ya. Imani saja gitu. Engkau adalah ahli bid'ah. Sehingga akhirnya seorang laki-laki tadi itu dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Artinya apa? Di sini Imam Malik sedang mengajarkan tentang akidah ya, meskipun hanya beberapa riwayat saja terkait masalah istiwa ya, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oke, baik. Nah, berikutnya Imam Syafi'i. Kalau tadi Imam Abu Hanifah, kemudian yang kedua Imam Malik, Imam Syafi'i bagaimana ini? Beliau terkait masalah akidah. Dalam sebuah riwayat ya, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah jamaah. Tadi kita sebutkan ada Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama Hambali. Beliau punya kitab namanya Lum'atul I'tiqad ya. Lum'atul I'tiqad ini pembahasan akidah. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat tentang qaulnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga ada di sini. Nah, salah satu kalamnya Imam Syafi'i direkam oleh Imam Ibnu Qudamah. Makanya beliau bilang, Babu kalamil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i fis sifat. Ini bab tentang perkataannya Imam Syafi'i ya, imam kita Imam Syafi'i tentang masalah sifat. Ini bagus nih jamaah. Ini kita pegang terus nih kalamnya Imam Syafi'i untuk memahami sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang sifat yadullah, tentang apa lagi ya, macam-macam lah sifat ya. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Ibnu Qudamah bilang, qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Ini poinnya, ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kita baca terjemahnya. Ini bab tentang perkataan Imam Syafi'i mengenai sifat Allah. Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah terkait sifat-sifat Allah sesuai dengan maksud Allah. Artinya apa? Ala muradillah, yang diterjemahkan sesuai dengan maksud Allah. Artinya Imam Syafi'i itu menyerahkan maknanya, maksudnya kepada Allah. Ini yang nanti kata para ulama disebut dengan tafwid ya. Makanya ini nas-nas seperti ini ya, riwayat-riwayat qaul Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini harus kita hafalkan ya, supaya nanti bisa menjawab terkait syubhat-syubhat yang mengatakan Imam Syafi'i itu katanya bilang Allah itu berada di atas langit, di atas aras katanya begitu ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu maksudnya berada di sini. Oh, kita lihat riwayatnya seperti apa. Ternyata Imam Syafi'i bilang, aku beriman kepada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tetapi maksudnya itu adalah Allah yang tahu. Makanya beliau bilang ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah. Nanti detailnya kita bahas di masalah tafwid atau takwil ya. Dan beliau juga mengatakan, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah terkait sifat Allah ya. Kan ada itu dalam hadis-hadis Nabi sering menyebut apa ya, misalnya Allah itu nuzul yanzilu rabbuna ya, ila sama dunya ya, fi kulli lailah ya. Allah itu yanzil ya. Makna nuzul itu apa gitu nanti ya. Itu
Ternyata kata Imam Syafi'i, iya ala muradi Rasulullah. Pokoknya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Artinya mentahfidz nih Imam Syafi'i ini ya, jamaah ya. Nah, ini dihafalkan nih nas beliau, kalam beliau Imam Syafi'i rahimahullah terkait masalah sifat ya, dalam ilmu akidah. Satu lagi ya, ini udah lengkap nih ya, Abu Hanifah, Imam Malik, terus Imam Syafi'i. Satu lagi Imam Ahmad bin Hambal. Sama, masih di kitab yang sama, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Kata Imam Ibnu Qudamah, pengarang kitab Lum'atul I'tiqad, kalamul Imam Ahmad bin Hambal fi sifat. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya au innallaha yura fil qiyamah wa ma asbah hadhil ahadits nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaif." Nah, ini poinnya. Bila kaif wala makna. Wala maknan. Kita baca terjemahnya. Bab tentang perkataan Imam Ahmad bin Hambal mengenai sifat Allah. Telah berkata Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu yanzilu ke langit dunia. Nuzul tadi, apa itu maknanya? Dan juga sabda Nabi, sesungguhnya Allah itu bisa dilihat nanti pada hari kiamat di surga ya. Hadis-hadis seperti ini ya, dan yang semisalnya itu kata Imam Ahmad bin Hambal, jamaah, kami beriman dengannya, nu'minu biha, kami imani, diterima sifat-sifat ini, tetapi ya tanpa kaifiyah dan tanpa makna. Tanpa kaifiyah itu tidak membayangkan nuzulnya seperti apa atau istiwanya seperti apa, dan juga tanpa makna. Jangan dimaknai istiwa, dimaknai bertempat, ini nggak boleh itu ya, tidak boleh. Itu namanya sudah menetapkan makna ya, tidak boleh. Kata Imam Ahmad, tanpa makna, bila kaif wala makna. Hafalkan ini nas Imam Ahmad ini ya, tanpa kaif dan tanpa makna, artinya tafwid, diserahkan makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, dari riwayat-riwayat ini setidaknya ternyata ulama 4 mazhab, para pendiri 4 mazhab itu juga ya mengajarkan tentang akidah ya, meskipun tidak secara terkodifikasi ya, pakai kitab khusus tuh enggak. Karena kan yang mengumpulkan pertama kali tadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, yang mereka berdua inilah yang mewarisi akidahnya 4 mazhab sebetulnya ya, dan juga akidahnya para sahabat gitu. Oke. Nah, yang keempat, alasan kenapa kita harus belajar akidah. Masih 2 lagi ya, yang keempat sama yang kelima kalau tidak salah. Yang keempat, kenapa kita harus belajar ilmu akidah? Karena belajar ilmu akidah itu hukumnya wajib, jamaah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Belajar ilmu akidah hukumnya adalah wajib bagi setiap orang muslim. Bahkan level kewajibannya sampai disebutkan fardhu ain. Tadi ya, kita sudah baca riwayat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa mimma yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainian la rukhsata fi tarkihi an yata'allama dhahiral i'tiqadat. Di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang mukallaf adalah ilmu i'tiqad, ilmu tauhid atau ilmu akidah. Jadi wajib nih hukumnya ya. Kita harus belajar tentang ilmu akidah ya. Terus Imam Ibnu Ruslan rahimahullah, beliau juga mengatakan sama ya terkait kewajiban belajar ilmu akidah. Misalnya dalam kitabnya yang sangat masyhur ya, Az-Zubat fil Fiqh Syafi'i ya. Kitab Zubat ini matan fikih Syafi'i ya. Tapi ada pembahasan akidahnya di sini. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Nah, ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seseorang adalah mengenal Tuhannya, ma'rifatul ilah. Ingat ya, ma'rifatullah, mengenal Allah itu bukan kita mengorek zat Allah, bukan, tetapi mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Makanya nanti kita harus belajar tentang sifat 20 itu ya, sifat wajib dan yang lainnya nanti kita bahas. Nah, ini mengenal Tuhan dengan yakin itu wajib ya, tentang ilmu akidah. Imam Al-Ghazali jamaah rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan begini, i'lam annama dzakarnahu fi tarjamatil aqidah yanbaghi an yuqaddima ila sobi itu anak kecil, fi awali nusyu'ihi liyahfadhahu hifdhan thumma la yazalu yankashifu lahu ma'nahu fi kibrihi syai'an ya, fi kibarihi syai'an fa syai'an. Maknanya, ketahuilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sesungguhnya ilmu terkait masalah akidah jamaah
Kenapa kita belajar ilmu akidah ini? Kata Imam Ghazali, sesungguhnya ilmu terkait masalah akidah ini harusnya ya itu diajarkan segera kepada anak kecil, ya, anak-anak kita ini ya yang mungkin SD gitu ya, sebelum balik kalau bisa ya, minimal diajarkan dasar-dasar akidah sejak masa pertumbuhannya ini. Kenapa? Ya tadi supaya nanti ketika dia dewasa dia akan memahami apa yang dia hafal tadi. Nah, makanya anak kecil tuh didoktrin aja jemaah ya. Kita punya anak nih yang ajarkan tentang dasar-dasar akidah, misalnya suruh menghafalkan rukun iman yang ada 6, itu suruh hafalin tuh. Meskipun dia nggak paham, ya karena kata Imam Ghazali nanti kalau dia sudah dewasa, insya Allah akan paham maknanya. Makanya anak kecil itu yang penting suruh menghafal sajalah kaidah-kaidah dasar dalam ilmu akidah. Suruh hafal rukun iman atau kasih tahu bahwa Allah itu tidak berbentuk ya, bukan jisim, Allah itu tidak butuh tempat, Allah itu ada tanpa tempat dan seterusnya. Pokoknya kaidah-kaidah dasar lah ya, supaya nanti ketika dewasa dia bisa memahami apa yang dia yakini itu, yang dia hafal itu ya. Itu nasihat dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus belajar ilmu akidah? Karena belajar ilmu akidah itu hukumnya wajib seperti yang disebutkan oleh para ulama kita ya. Oke, nah kemudian yang kelima ya, masih ada 2 lagi berarti, yang kelima sama yang keenam ya. Yang kelima, ilmu untuk mengenal Allah. Jadi kenapa kita belajar ilmu akidah? Ini adalah salah satu cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di layar, kita wajib untuk ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan cara mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus belajar ilmu akidah, begitu. Jadi mengenal Allah itu enggak bisa sama dengan mengenal ustadz ya. Kalau Anda mengenal saya, ya, Ustadz Ajib itu gimana orangnya? Anda bisa lihat di YouTube banyak misalnya ya. Anda bisa lihat tentang biodata saya. Oh, Ustadz itu begini ya. Anda bisa lihat, bahkan Anda bisa bertemu dengan saya. Kalau penasaran Ustadz Ajib itu seperti apa ya, datang saja ke rumahnya atau ke rumah Vicky ya. Mengenal Ustadz seperti itu ya. Tapi kalau mengenal Allah, gimana mengenal Allah itu? Ma'rifatullah. Anda cari di YouTube gitu, nggak bisa ya. Ya. Atau Anda bertanya-tanya Allah itu di mana? Saya pengen ketemu, nggak bisa. Maka kita mengenal Allah, ma'rifatullah itu dengan cara mengenal sifat-sifatnya, begitu ya. Dengan cara mengenal sifat-sifat Allah, biar kita tahu tentang Allah, begitu. Nah, dan sifat-sifat Allah itu dipelajari dalam ilmu akidah. Jadi kenapa kita belajar ilmu akidah? Ya supaya tadi bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang yang paling sempurna ma'rifatnya ya, mengenal Allah ya, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu paling ngerti tentang Allah. Maksudnya tentang sifat-sifat Allah ya, bukan tentang hakikat zat Allah ya. Tidak ada yang tahu tentang hakikat zat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, Rasulullah itu ngerti Allah, ma'rifatullah itu maksudnya adalah mengerti sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan zatnya ya. Hakikat zatnya itu nggak ada yang tahu ya. Makanya laisa kamitslihi syai' dalam Al-Quran disebutkan gitu. Nah terkait masalah Rasulullah itu orang yang paling tahu tentang Allah ya, ma'rifatullah, dalam Sahih Bukhari jamaah, kalau antum membaca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu membuat sebuah bab ya, bab khusus, bunyinya begini: Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Jadi kata Imam Bukhari, ini bab terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku a'lamukum billah, adalah orang yang paling tahu tentang Allah, ma'rifatullah, yang paling tahu tentang Allah, maksudnya tahu sifat-sifatnya ya. Nah lalu bagaimana dengan kita yang awam ini, yang tentu pengetahuannya tidak bisa sama persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ma'rifatullah atau mengenal Allah ya. Kita nggak bisa ini seperti Nabi. Makanya untuk orang awam nih jamaah ya, kalau belajar akidah itu sebetulnya nggak begitu rumit sampai detail banget ya. Kata Imam Nawawi nih ya, untuk orang awam itu sebetulnya cukup begini. Kita baca dulu ya.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab menyebutkan bahwa untuk orang awam itu kalau belajar akidah, minimal dia meyakini secara global bahwa semua hal yang datang dari Rasulullah SAW itu wajib diterima dan diyakini, atau yang berasal dari Allah juga wajib diterima dan diyakini, ya. Dan orang awam itu tidak wajib mengetahui dalil-dalil secara terperinci, ya. Ya, kalau Anda belajar akidah mau detail banget tentang dalil-dalilnya atau perdebatannya, ya silahkan. Tetapi untuk orang awam tidak harus seperti itu sebetulnya. Ya cukup mengenal dasar-dasarnya, atau bahkan secara global, ya pokoknya saya beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian beriman kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, itu sudah lumayan. Kalau kita ambil contoh ya, orang tua kita jamaah, coba Anda perhatikan orang tua kita yang mohon maaf barangkali secara ilmu dibanding dengan kita sangat jauh barangkali ya. Orang tua kita yang di kampung itu, mereka barangkali untuk mempelajari ilmu akidah itu nggak bisa, atau jarang, atau belum pernah begitu ya. Tetapi mereka dalam hal keyakinan tentu sangat kuat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beribadah setiap hari dan sebagainya. Ya seperti itulah akidahnya orang awam ya. Yang penting mereka melakukan ibadah, yakin, tidak ada pemikiran-pemikiran yang sesat dalam akidah. Itu udah lumayan kata Imam Nawawi gitu ya. Tapi kalau lebih detail lagi, ya silahkan untuk belajar ilmu akidah gitu. Nah, yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus belajar ilmu akidah? Yang terakhir atau yang keenam, agar terhindar dari akidah yang menyimpang. Ini hati-hati nih, poin yang keenam ini ya. Salah satu musibah terbesar, perhatikan di layar, salah satu musibah terbesar bagi seorang muslim adalah terpapar pemikiran akidah yang sesat. Naudzubillah min dzalik. Dan di zaman ini jamaah, banyak sekali orang secara sengaja atau tidak sengaja telah terpapar kesesatan tersebut. Misalnya ya, sebagai contoh jamaah ya, ada orang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di suatu tempat, berada di suatu tempat tertentu. Misalnya dia bilang Allah itu ada di atas aras, di atas langit, pokoknya berada zatnya di sana gitu. Nah, ini jelas keliru jamaah ya, sebab Allah itu tidak seperti makhluk yang membutuhkan tempat. Karena yang membutuhkan tempat itu pasti dia berbentuk jisim. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai' gitu. Ya. Mungkin orang bingung. Loh, katanya Allah itu ada, tapi kok enggak bertempat tuh gimana? Berarti Allah itu enggak ada dong kalau enggak bertempat. Ada yang bilang begitu. Oh, ternyata gini jamaah. Kita tes. Anda meyakini tidak Allah Subhanahu wa taala itu selain Allah disebut dengan makhluk? Iya, pasti semuanya akan menjawab semuanya makhluk. Selain Allah itu semuanya makhluk ya. Bumi, langit, alam semesta, aras itu makhluk diciptakan oleh Allah. Berarti dulunya kan nggak ada. Dulunya tidak ada. Lalu Allah di mana? Ya seperti itulah. Ya, sebelum adanya langit bumi ini, belum ada aras dan lain sebagainya, belum ada alam semesta. Pokoknya Allah hanya sendirian. Ya seperti itulah. Allah itu tanpa tempat seperti itu. Makanya jamaah ini ya menarik sekali, ada sebuah kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq wa Bayanu Al-Firq An-Najiyah, karya Imam Abdul Qahir bin Thahir Al-Baghdadi. Coba perhatikan kalam beliau. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun khilaf qauli man za'ama minasy-Syahmiyah wal Qaramiyah annahu memasan li arsyihi. Wa qad qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, innallaha ta'ala khalaqa al-arsya idharan li qudratihi la makanan li dzatihi. Wa qala aidan qad kana wa la makan wa huwa al-an ala makan. Kita baca terjemahnya. Jadi kata Imam Al-Baghdadi, Abu Mansur Al-Baghdadi, para ulama telah sepakat jamaah, sudah ijma ulama salaf kita itu, termasuk ulama 4 madhab, semuanya, mayoritas ulama salaf itu mengatakan bahwa Allah itu tidak diliputi oleh tempat dan juga tidak diliputi oleh waktu. Allah tidak bertempat, ya. Terus gimana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa Pak Ustaz? Ya makanya nanti kita belajar tentang konsep tafwid namanya, ya.
Ada tafwid, ada takwil gitu. Cara memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berbeda dengan pemikiran Asy-Syihamiyah dan Al-Karamiyah. Ini pemikiran musyabbihah ya atau mujassimah ini. Zaman dulu disebutnya Al-Karamiyah, yang meyakini Allah itu bersentuh dengan aras. Jadi mohon maaf ya, bahasanya itu nangkring, bertempat di atas aras, di atas langit ketujuh sana. Ya, itu adalah pemikiran yang sesat ya, Al-Karamiyah. Di zaman itu disebut dengan kelompok Al-Karamiyah. Padahal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan aras itu untuk menunjukkan kekuasaannya, idharan likudratihi, la makanan lidatihi, bukan sebagai tempat dat ya, karena Allah itu tidak seperti makhluk begitu. Allah itu ada tanpa tempat dan dia sekarang sama seperti dahulu ya. Bahasanya tadi bagus tuh, qad kana wala makan wa huwa al-an ala makan. Masyaallah, cakep nih ya, dihafalkan ya. Nah, jadi itu hati-hati kalau kita punya pemahaman yang seperti ini, itu berbahaya ya. Makanya penting ini belajar ilmu akidah jamaah, jangan sampai kita terpapar pemikiran akidah yang sesat. Seperti tadi misalnya meyakini Allah itu bertempat dan seterusnya. Contoh lain misalnya, contoh pemikiran akidah sesat. Misalnya meyakini bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh. Na'udzubillah min dzalik ya. Subhanallah, Maha suci Allah dari perkataan yang seperti ini. Ada itu orang kelompok yang menganggap Allah itu punya anggota tubuh, punya tangan. Gara-gara ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Terus Allah itu punya mata katanya itu. Bahkan punya kaki dan seterusnya. Kenapa ada pemikiran seperti ini? Karena mereka keliru dalam memahami ayat atau hadis-hadis Nabi SAW. Ya, pemikiran yang seperti ini tidak boleh. Ya, dia seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal kita sepakat mengenai ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Poinnya ini, laisa kamitslihi syai'. Pokoknya enggak ada yang serupa dengan Allah. Apapun jamaah yang Anda bayangkan tentang Allah sekarang, Anda membayangkan Allah itu begini-begini, fallahu bi khilafi dzalik. Allah itu tidak seperti itu. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita tentang Allah, Allah itu tidak seperti itu. Ya, makanya laisa kamitslihi syai' ini dipegang terus nih ayat ini jamaah. Ya, jangan sampai kita terpapar pemikiran akidah yang sesat. Ya. Makanya belajar akidah. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu agar kita terhindar dari pemikiran akidah yang sesat dan menyesatkan, maka wajib bagi kita untuk mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama akidah yang disebarkan atau yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullahu taala. Baik jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setidaknya itu ya yang kita bisa bahas untuk malam hari ini. Muqaddimah tentang ilmu akidah, setidaknya kita sudah mengenal tentang apa saja tadi ya. Pertama, definisi ilmu akidah, kemudian lihat ya di layar ya, ada nama lain ilmu akidah, kemudian para ulama dalam mazhab akidah, kemudian tema besar ilmu akidah, dan juga poin terkait mengapa kita harus belajar akidah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang akidah. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan mengenal dulu madhab-madhab ya. Madhab Asy'ari itu seperti apa ya. Kemudian nanti mengenal madhab Maturidi, mengenal madhab Atsari, kemudian mengenal kitab-kitab akidah itu apa saja sih ya. Kalau mau belajar akidah kitabnya apa saja. Baru nanti kita belajar sifat 20 dan seterusnya ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memudahkan bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk bisa mempelajari akidah yang benar, akidah ulama salaf yang murni, yang betul-betul ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk malam hari ini. Masih ada waktu barangkali 5 menit saja ya untuk tanya jawab. Silahkan kita beri waktu 5 menit untuk tanya jawab. Ini ada yang Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya udah nggak asing lagi nih. Gimana kabarnya Pak? Pertanyaan saya banyak, cuma waktunya 5 menit cukup kayak gitu.
Ya jangan banyak-banyak, kan kita masih ada waktu minggu depan. Nanti kehabisan antum. Satu aja nanya. Nanti sisanya pertanyaannya nanti di pertemuan selanjutnya aja. Silakan. Pertama ini Ustaz, cuma masukan aja. Biasanya kalau alasan pembelajaran usuluddin atau pokok agama, biasanya dimasukin hadis Jibril ya. Yang pertanyaan malaikat hadis Muslim riwayat dari Umar bin Khattab tentang 5 pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Nabi. Apa itu Islam, iman, ihsan, kiamat dan tanda-tanda kiamat. Biasanya itu Ustaz yang jadi. Ya itu nanti masuknya ke bab rukun iman nanti. Ya kan kita baru perkenalan ini Pak, perkenalan tentang ilmu akidah. Nanti hadis itu kita sampaikan insya Allah ya. Ketika membahas tentang keimanan itu, tidak, nanti ada itu nanti insya Allah ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini Ustaz, tadi yang ulama-ulama yang disebutkan tadi, ya. Saya sebetulnya menunggu dimasukkannya Ibnu Taimiyah Ustaz. Oh ya, ya baik. Atau yang kemudian pemikirannya kan diadopsi dengan baik. Sangat ini. Nah gini, langsung saya komentari saja. Tadi ketika kita membahas nama-nama ulama dalam ilmu akidah, kan poin terakhir itu apa? Coba dilihat di layar. Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain-lain. Ya. Lain-lain ini bisa saja kita masukkan Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya. Tetapi nanti ada gini Pak, dalam masalah akidah itu kita harus memposisikan yang betul-betul pembahasan yang ini ya, secara menyeluruh. Bagaimana nanti pandangan mayoritas ulama terkait akidahnya Imam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mohon maaf kebanyakan mayoritas ulama mengatakan akidah beliau ini agak gimana gitu lah ya, agak gimana. Ya, nanti makanya kita akan pelajari setidaknya nanti pembahasan tentang itu rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat tuh kita di situ akan mengenal Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Insyaallah nanti kita sebutkan gitu. Oke. Ya. Insyaallah. Yang terakhir kalau boleh. Ya. Tadi yang 4 imam mazhab itu semuanya bertafwid ya. Apa? Semuanya bertafwid kan ya, kalau apa namanya? Bertauhid. Iya, bertafwid dengan metodenya. Oh, tafwid. Ya, tafwid. Ya. Ya. Lalu munculnya pemahaman ta'wil itu mulai kapan Ustaz? Oke, baik. Ini pembahasannya udah loncat ke level 8 nih maksudnya. Jadi pembahasan tafwid takwil itu jamaah nanti kita belajarnya di level ke-8. Kita ini masih level 7. Level 7 itu ada 16 pertemuan. Ini pertemuan pertama Pak untuk level 7. Masih ada 15 pertemuan. Nanti di level ke-8 16 pertemuan juga. Nah, di level ke-8 itulah nanti kita belajar tentang tafwid dan takwil jamaah. Ya secara singkat begini Pak kesimpulannya ya. Walaupun detailnya nanti ya. Untuk ulama salaf, kata Imam Nawawi, mayoritas seperti para sahabat, tabi'in, termasuk 4 mazhab tadi itu ya, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu menggunakan metode tafwid nanti kalau dalam masalah sifat Allah ya, ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang berkaitan sifat Allah gitu. Jadi tafwid itu mayoritas. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada loh ulama salaf yang menggunakan takwil. Makanya nanti kita akan beberkan tuh siapa saja dari kalangan sahabat atau ulama salaf yang menggunakan takwil itu juga ada. Termasuk Imam Malik juga kadang-kadang mentakwil loh Pak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau itu juga menggunakan takwil sebetulnya dalam masalah istiwa. Nanti kita sebutkan riwayatnya. Tetapi sekali lagi kebanyakan mayoritas itu tafwid. Lebih aman itu tafwid memang Pak, lebih aman. Takwil itu kan ada yang mengatakan itu opsi kedua sebetulnya takwil tuh. Enggak wajib pakai takwil. Tapi kalau mau pakai takwil silahkan karena ada yang membolehkannya dari ulama salaf gitu. Jadi takwil itu kayak opsi terakhir lah gitu Pak ya. Kalau udah mentok ketemu ahli bid'ah supaya dia enggak mikirin zat Allah yang aneh-aneh gitu, ditakwil saja begitu. Ya, nanti dah detailnya. Ya, insya Allah kita pelajari level 8 Pak. Ini buru-buru banget nih. Mau loncat langsung level 8 ya. Insya Allah Pak, nanti kita akan sama-sama pelajari. Wallahu alam bishawab. Cukup kali ya?
Atau satu lagi terakhir? Ya udah terakhir satu lagi ya. Mohon maaf kalau ada yang lainnya, kita nanti tanya jawabnya di pertemuan berikutnya. Silakan satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Udi. Amin amin wa iyyakum. Alhamdulillah. Amin. Di rumah fikih apa di Bekasi, Ustaz? Saya di rumah fikih. Ya. Jadi saya diminta Ustaz Sarwat kalau bisa datang ke rumah fikih malah lebih bagus ya. Akhirnya saya datang aja. Kebetulan laptop saya lagi bermasalah di rumah. Makanya saya kesini ke rumah fikih. Ya, sambil silaturahmi juga ya. Ya. Ya, enggak. Banyak yang memang kita ketahui tadi sudah membahas masalah Ibnu Taimiyah sedikit 10 menit, Tahawiyah 10 menit, tapi yang jadi pertanyaan Ustaz masalah tadi akidah di zaman Rasulullah SAW itu kan didahulukan ketimbang fikih gitu. Nah, akidah itu kan juga banyak perbedaan di sini, masalah khilafiyah juga, seperti fikih juga khilafiyah. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan akidah yang memang pokok akidah itu? Ya, kalau kita ketahui kan bocoran pertanyaan di kubur itu kan man robuka, siapa Tuhanmu, bukan siapa Tuhanmu di mana dan sebagainya gitu. Nah, ini bagaimana pokok akidah yang harus kita pelajari, Ustaz, sehingga kita nggak melenceng dari itu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini jamaah, ketika tadi kita sebutkan bahwa para sahabat Nabi itu belajar akidah pada Rasulullah SAW memang benar, tetapi apa yang mereka pelajari itu tentu isinya berbeda atau ruang lingkupnya berbeda dengan apa yang kita pelajari ilmu akidah sekarang. Kalau di zaman dulu, di zaman para sahabat, tentu pokok-pokok dasar saja Pak. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah dan seterusnya, sampai tadi ada pembahasan tentang azab kubur, soal pertanyaan di kubur gitu ya, dan lain sebagainya ya. Itu dasar-dasar agama. Nah, di zaman sahabat tuh nggak ada pembahasan kayak sampai istiwa itu maknanya apa gitu ya, atau tadi nuzul maknanya apa, tafwid, takwil itu ya belum dikenal, istilah-istilah ini belum dikenal. Ya, karena di zaman sahabat tuh belum ada subhat-subhat ya, belum muncul firqah-firqah yang sesat dalam akidah. Baru muncul itu kan ya di belakangan ya. Makanya muncul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu sama Imam Maturidi itu ya karena respon gara-gara muncul kelompok-kelompok sesat. Ini kalau enggak dibantah nih, bisa merusak akidah murninya para sahabat Rasul begitu ya. Jadi intinya secara dasar sih sama ya, akidah sahabat dengan akidah yang kita pelajari sama. Tapi secara detail-detailnya ya atau istilah-istilahnya nanti tentu berbeda begitu. Karena konteksnya zamannya berbeda. Ya sama kayak ilmu inilah Pak, ilmu tajwid. Apa sahabat kenal iqlab, ikhfa? Tapi kan secara praktek sahabat tuh bacanya benar sesuai tajwidnya. Tetapi para sahabat itu nggak mengenal nama ikhfa, iqlab atau masalah ilmu apa, misalnya nahwu shorof kan nggak ada di zaman Nabi gitu ya, di zaman sahabat. Tetapi ilmu itu ada secara apa ya, secara tabiat saja lah begitu. Nama ilmunya belum terkodifikasi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya Pak ya. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Insyaallah nanti minggu depan kita lanjut kembali pembahasan tentang akidah. Insyaallah berkaitan dengan mengenal mazhab Asy'ari, biar kita tahu seperti apa mazhab Asy'ari, kemudian perkembangan mazhabnya, kitab-kitabnya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan memberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.